Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu lagi. Kita melanjutkan ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, kita mulai saja langsung. Sebelum kita mulai, kita berkirim Fatihah kepada Rasulullah, kepada Sultanul Aulia, kepada Mbah Hasyim Asy'ari yang menulis kitab ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari kitab ini dan dari para muassis Nahdlatul Ulama. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Sallallahu alaihi Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Sallallahu alaihi Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abu Hasan As-Sadili radhiyallahu an. Wa sallallahu alaihi musannif hadal kitab Syekh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim fid dharain. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fasal fi bayani tamassuki ahli Jawi, dalam menerangkan berpegang teguhnya orang-orang Jawa bimadhabi ahli sunnati, dengan madhabnya ahli sunnah, wal jamaati dan jamaah, wa bayani ibtida'i zuhuril bidai, dan menjelaskan tentang permulaan jelasnya perkara-perkara bid'ah, wa intisyariha, dan tersebarnya bid'ah fi ardi Jawa, dalam bumi Jawa, wa bayani anwa'il mubtadi'ina, dan menerangkan tentang macam-macamnya ahlu bid'ah al-mawjudina, yang wujud fi hadaz zamani, di dalam ini zaman. Jadi pada bab ini menerangkan, telah kemarin kita bahas tentang bid'ah, maka sekarang kita bahas tentang berpegang teguhnya orang-orang Jawa dengan madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita garis bawahi dan perlu kita jelaskan sedikit mengenai siapa sih Ahlussunnah wal Jamaah itu. Bukan orang yang melakukan dua sunnah terus kemudian dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Atau bukan orang yang mengembel-ngembeli dirinya dengan sebutan Ustadz Sunnah, Masjid Sunnah, lalu kemudian termasuk golongannya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Atau orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlussunnah tetapi prakteknya jauh dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Secara garis besar, secara umum yang diketahui bahwa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti atau pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Ini ulama sepakat bahwa sebutan Ahlussunnah wal Jamaah ketika terjadi kekacauan, terjadi kerancuan, terjadi kekisruhan pasca perang antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, maka muncullah banyak golongan setelah itu. Maka banyak sekali muncul sekte, muncul golongan-golongan. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Mujasimah, ada Khawarij, ada Syiah. Nah, dari banyak-banyak sekte atau firqah-firqah yang muncul ini memiliki pendiri-pendiri sendiri, memiliki julukan-julukan sendiri. Maka pengikutnya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah.
Jadi bukan orang yang ngaku-ngaku sebagai penegak sunnah lalu kemudian dikatakan ahli sunnah, bukan. Atau orang yang baru melakukan 2 sunnah, yaitu manjangin jenggot sama nyingkrangin celana, 3 ya, dua. Manjangin jenggot sama nyingkrangin celana kemudian mengatakan dirinya ahli sunnah, itu bohong, dusta, pendusta, bohong, bukan itu. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti pemahamannya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama sepakat dengan itu. Dan banyak orang setelahnya mengikuti pendapat Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sampai sekarang ini dipegang teguh oleh orang-orang Jawa khususnya dan orang Indonesia pada umumnya, meskipun tidak semuanya. Karena di Jawa ternyata juga banyak orang-orang yang gak jelas, apalagi di Indonesia. Kemudian juga menerangkan tentang permulaan jelasnya bid'ah dalam bumi Jawa dan tersebarnya bid'ah itu dalam bumi Jawa. Bid'ah apa? Tentunya bukan bid'ah kondangan, tahlilan, bukan itu. Yang dimaksud Mbah Hasyim Asy'ari bukan itu. Ada kejelasannya nanti. Terus siapa saja pelaku-pelaku bid'ah itu, nanti di bawah ini Anda akan terkejut siapa yang disebut Mbah Hasyim Asy'ari dengan sebutan ahlu bid'ah. Itu siapa? Apakah orang yang ikut dengan generasi-generasi salaf, ataukah orang-orang yang mengaku-ngaku ikut generasi salaf? Qad kana, sungguh telah ada siapa muslimul aqtari, orang-orang muslim yang ada di penjuru muslimul aqtaril jawiyati, orang-orang muslim yang ada di penjuru tanah Jawa, fil azmani, dalam ini zaman, as-salifati, yang telah lewat, al-khaliyati, yang kosong, muttafiqil arai, yang sepakat pendapatnya, wal madhabi, dan madhab, mutahidil ma'khadi, yang menentang kesalahan, wal masrobi, dan minuman. Fakuluhum, maka semuanya orang muslim, fil fikhi, maksudnya kuluhum ini muslim yang ada di Jawa. Fil fikhi, di dalam ilmu fikih itu alal madhab an-nafis, mengikuti madhab an-nafis, yaitu madhabil Imam Muhammad bin Idris, mengikuti madhabnya Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Wa fi usuliddin, dan dalam usul agama, ala madhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari, mengikuti madhabnya Abu Hasan al-Asy'ari. Wa fit tasawufi, dan dalam bab tasawuf, orang Jawa mengikuti ala madhabil imamil Ghazali, mengikuti madhabnya Imam Ghazali, wal Imam Abi Hasan Asyadili, dan Imam Abu Hasan Asyadili radhiyallahu anhum ajmain. Kan? Jadi ingat-ingat yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah menurut Mbah Hasyim Asy'ari di sini, yaitu orang-orang yang dalam fikihnya mengikuti Imam Syafi'i. Ya, dalam fikihnya mengikuti Imam Syafi'i atau salah satu dari 4 madhab yang masyhur. Tapi orang Jawa ini kan kita lagi bahas Jawa. Orang Jawa itu mayoritasnya adalah madhab Syafi'i. Atau mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Keempat-empatnya ini diakui sebagai golongannya ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dalam usul din, itu masalah akidah, masalah tauhid, itu mengikuti madhabnya Abu Hasan al-Asy'ari, yang sudah saya katakan tadi, atau mengikuti Abu Mansur al-Maturidi.
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam ilmu tasyawuf mengikuti madhabnya Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Asyadzili atau Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi sebutan Ahlussunnah wal Jamaah, karena di sini disebutkan bahwa orang sunnah itu adalah tamasuk bimadhab ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di sini orang Jawa mengikuti salah satu dari 4 madhab dalam bidang fikih. Kebanyakan orang Jawa mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Hambali. Kenapa? Karena secara geografis orang Indonesia ini cocok dengan madhabnya Imam Syafi'i. Kultur budayanya sama dengan ketika Imam Syafi'i tinggal, yaitu di Mesir dan di Irak waktu itu, yang dimana di sana ya masyarakatnya sama kayak orang-orang Jawa begitu mungkin. Artinya di Mesir itu banyak air, di Irak itu juga banyak air. Maka mengikuti madhab Imam Syafi'i ada air mutanajis, ada air mustakmal, ada air yang boleh langsung dicabuk dari kolah kalau memenuhi 2 kolah lebih. Kalau kurang maka tidak boleh, maka dinamakan air mustakmal. Itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ya di Jawa ini kan sama, di Indonesia ini banyak air. Kalau mengikuti madhabnya Imam Maliki ya kurang pas, kurang tepat. Kenapa? Karena di sini di Indonesia itu banyak air. Turah-turah banyu. Loba cai di dia. Loba cai di dia. Kalau di Arab sana, khususnya di Madinah, di mana Imam Malik tinggal, acan cai, tak ayat cai. Tidak ada air ya, makanya membolehkan tayamum karena susahnya air, atau apa ya, tayamumnya itu di sana memang lebih banyak orang bertayamum gitu loh, zaman dulu mungkin ya kan, karena susahnya air. Dan juga tidak ada air mustakmal kalau menurut Imam Malik. Kenapa? Karena wudhu di ember boleh. Wudhu di ember langsung balik lagi, terus dicabuk lagi, balik lagi, itu boleh kalau menurut Malik. Kenapa? Karena nggak ada air mustakmal. Tetapi kalau di Indonesia ini orang banyak air kok. Sehari mau mandi 10 kali aja kelakon ya. Mau mandi sehari itu mau mandi 10 kali bisa. Gitu loh. Maka cocoknya ya dalam bab wudhu ini mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian dalam usul fikih Imam Asy'ari dan dalam ilmu tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Maka ini saya terangkan lagi, saya pertegas lagi, maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tetapi tidak mau mengikuti salah satu dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, maka ini sudah bisa dipastikan bahwa dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi sampai anti madhab. Jadi saya tegaskan, orang yang tidak mengikuti salah satu dari 4 imam madhab yang diakui oleh ulama, ijma ulama mengakui, maka dia tidak bisa disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi ahli mengatakan bahwa bermadhab itu tidak wajib. Ya memang tidak wajib, tetapi sebuah keharusan karena kita hidup di akhir zaman, di mana kita tidak mungkin lagi untuk berijtihad karena tidak adanya ilmu yang memadai untuk menjadi seorang mujtahid. Kemudian kalau ada orang yang mengaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tetapi tidak mengikuti pemahamannya Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, tidak mengikuti salah satu dari 2 orang ini dalam madhab usuluddin, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang itu
sampai mulutnya berbusa-busa ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, bohong. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dusta pengakuannya. Karena sebutan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebutan untuk para pengikut Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Usuluddin. Jadi jika apalagi sampai orang-orang menyesatkan pemahamannya Abu Hasan Al-Asy'ari, maka sungguh dia telah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bohong kalau ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi dia menyesatkan Abu Hasan Al-Asy'ari dan menyesatkan Abu Mansur Al-Maturidi. Jelas orang ini adalah orang-orang yang sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun jenggotnya panjangnya semeter, meskipun cingkrangnya setinggi hampir sampai dengkul, tetap dia nggak bisa disebut Ahlussunnah. Apalagi menyesat-nyesatkan ilmu tasawuf. Lebih parah lagi. Dipikir orang-orang bertasawuf gila, orang bertasawuf itu sinting. Lalu mengutip-ngutip dalil-dalil Imam Syafi'i. Orang yang bertasawuf pagi hari lalu siangnya menjadi gila. Gila karena itu tasawufnya bohong-bohongan. Kalau tasawufnya beneran ya enggak. Makanya jangan motong-motong kaulnya Imam Syafi'i. Bermadhab Imam Syafi'i kagak. Kaulnya dipotong-potong. Goblok itu orang-orang Wahabi itu. Nah ini orang-orang mereka ini akan terkejut nanti ketika membaca di bawah ini. Gitu loh. Tsumma innahu, bahwa sesungguhnya kelakuan hadasa telah baru atau datang. Fi ami alfin, dalam tahun 1000. Wasalasimiatin dan 300. Wasalasina dan 30. Berarti 1330. Apa yang datang? Ahzabun. Pihak-pihak. Mutanawi'atun, yang beragam. Wa a'ra'un, dan berpendapat. Mutadafi'atun, yang berseberangan atau bertentangan. Wa aqwalun, dan ucapan. Mutadharibatun, yang saling berbentur-benturan. Wa rijalun, dan pemimpin. Mutajadibatun, yang memikat. Faminhum, maka itu setengah dari umat. Salafiyuna, rupanya salaf. Qaimuna, itu berdiri atau berdiri. Alama, atas perkara, alaihi, yang itu tetap atas siapa aslafuhum, salafnya umat. Minat tamat hubi, dari bermadhab, bil madhabi, dengan madhab al muayyini, yang jelas. Watamasuki, dan berpegang teguh, bil kutubi, dengan beberapa kitab, al mu'tabarati, yang mu'tabaroh, al mutahdawilati, yang beredar. Wa mahabbati ahlil baiti, dan mahabbah terhadap ahlul bait, wal auliyai, dan para wali, wa solihina, dan orang-orang soleh, wa tabarruki, dan bertabaruk bihim, dengan aulia solihin, ahyaan, baik yang masih hidup, wa amwatan, dan yang sudah meninggal, wa ziyaratil kuburi, dan ziarah kubur, wa talqinil mayyiti, dan mentalkin mayit, wa sodaqoti, dan bersedekah anhu, dari mayit, wa i'tiqadi syafaati, dan mengiktikadkan adanya syafaat, wa naf'i doai, dan manfaatnya doa, wa tawasuli, dan tawasul, wa ghairudalika, dan selainnya semua itu. Gitu loh. Jadi datang perkara baru di tahun 1330 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah, berarti sekitar 129 yang lalu, berarti sekitar 114 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 1900-an. Ya lebih sedikit lah, 1905 atau 1900 berapa. Itu sudah datang perkara-perkara yang baru, yang beraneka ragam, yang saling pendapatnya itu saling bertentangan, ucapannya saling berselisih, dan pemimpin-pemimpin yang pandai memikat. Maka sebagian dari orang itu, dari generasi itu, baik yang ada di Jawa sini maupun yang ada di Arab sana, ya,
ulama-ulama salaf zaman dahulu sudah melakukan hal-hal itu, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Jawa sekarang ini. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman itu, yaitu zamannya para salaf. Maka orang-orang Jawa ini, faminhum dari umat Jawa itu salafiyun qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadhubi, dari bermadhab bil madhab. Jadi orang-orang sekarang, orang-orang Jawa zaman dahulu itu sudah mengikuti madhab yang 4 itu, atau salah satu dari madhab itu. Juga berpegang teguh dengan kitab-kitab yang muktabar yang beredar waktu itu. Maka kitab-kitab yang beredar di Indonesia, khususnya di Jawa, itu adalah kitab-kitabnya para salafus soleh, kitabnya para ulama-ulama zaman terdahulu. Jadi yang dikaji oleh ulama-ulama sekarang, yang ada di Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya, ini adalah kitabnya ulama-ulama para salaf, yang terus dikaji, dikembangkan hingga sampai sekarang. Kemudian orang-orang salaf yang diikuti oleh generasi-generasi zaman guru-guru kita di Jawa, yaitu mengamalkan mahabbah, cinta terhadap ahlul bait, cinta terhadap ulama, cinta terhadap orang-orang soleh, kemudian juga bertabaruk. Zaman dahulu itu bertabaruk sudah dijelaskan. Imam Ahmad bin Hambal itu biasa sholat di makamnya Imam Syafi'i dan berdoa di situ, berziarah di situ ketika beliau ada masalah. Itu sudah biasa. Karena gurunya sudah meninggal, beliau punya masalah, maka beliau ingin memecahkan masalah, maka beliau datangi gurunya. Karena gurunya sudah wafat, maka diziarahi makamnya, kemudian beliau sholat di situ, tawasul di situ, tabaruk di situ, meminta petunjuk lewat gurunya. Bukan minta petunjuk gurunya, karena gurunya sudah wafat. Minta petunjuk, minta nasihat dari gurunya, tentunya berwasilah pada gurunya. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini sudah biasa dipraktekkan oleh orang-orang zaman dahulu, bertabaruk, bertawasul. Kemudian ziarah kubur, nalkin mayit, sedekah, mengiktikadkan adanya syafaat, kemudian adanya kemanfaatan doa, kemudian juga bertawasul. Ini adalah pekerjaan yang dikerjakan atau amaliyah yang dikerjakan oleh orang-orang salaf. Maka kalau ada yang menyelisihi ini, ada yang tidak meyakini ini sebagai sebuah amaliyah yang sudah dikerjakan oleh ulama-ulama salaf, kemudian dia mengatakan sebagai penebar sunnah, sebagai pengamal sunnah, apa-apa semuanya sunnah, itu adalah bohong, dusta. Wa minhum, nah ini wa minhum, dan setengah dari muslim Jawa itu firqatun firqah. Nih. Ini urgent. Yattabi'una, yang mengikuti siapa firqah? Mengikuti ra'ya Muhammad Abduh, pada Muhammad Abduh, wa Rasyid Ridho dan Rasyid Ridho. Nih, dedengkotnya Ikhwanul Muslimin sama Hizbut Tahrir. 2 orang ini. Dedengkotnya Hizbut Tahrir sama Ikhwanul Muslimin. Wa ya'khudhu, dan mengambil siapa firqah min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab, dari Muhammad, mengambil bid'ahnya dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang orang Najdi, Najd sekarang. Coba lihat. Min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah ahli bid'ah, penyebar bid'ah.
penyebar kebohongan, penyebar dusta. Maka pengikutnya disebut Wahabi. Lalu mereka kemudian mengarang-arang cerita bahwa Wahabi itu adalah julukan pengikutnya Imam Rustum, Abdul Wahab bin Rustum. Salah. Julukannya pengikut itu pun Abdul Wahab bin Rustum itu pun bukan pendiri Wahbiyah, bukan Wahabi, Wahbiyah. Yang digambarkan tersesat dan tercela amaliyahnya itu Abdul Wahab bin Rustum, pengikutnya namanya Wahbiyah, bukan Wahabiyah. Jadi mereka itu kalau disebut Wahabi nggak mau. Pasti larinya ngarang-ngarang cerita ke Abdul Wahab bin Rustum. Padahal Wahabiyah itu juga pendirinya bukan Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum itu juga pengikut. Jadi mereka malu kalau disebut sebagai pengikutnya Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Padahal ya, mereka itu mengikuti mereka. Apa sih yang dinamakan Wahabi di Indonesia ini? Wahabi itu adalah secara garis besar yang dinamakan Wahabi adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman dan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Si ahli bid'ah dan fitnah dari Najd. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah. Bahwa fitnah akan muncul dari arah matahari terbit. Mana? Karena Rasulullah ngomong di arah timur itu di Madinah. Berarti di Najd. Bukan Najaf. Di Irak. Najaf itu kalau Rasulullah di Mekah. Itu seutara-utaranya matahari. Itu masih di sebelah utaranya. Bukan di sebelah timur Najaf itu. Jadi bohong lagi mereka itu. Kalau mengatakan bahwa fitnah itu akan datang dari Najaf. Bohong lagi. Karena faktanya Najaf itu di arah utara Madinah. Bukan di arah timur Madinah. Mereka itu memang pintar membolak-balikkan fakta. Mereka itulah ahli bid'ah yang sesungguhnya. Tetapi tidak pernah ngaku sebagai ahli bid'ah. Malah menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah. Mereka itu memang berdebah. Mereka mengaku sebagai Ahlussunnah, sebagai penegak Islam. Islam dasmu. Tidak ada. Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah penebar bid'ah. Fitnah. Tapi di Indonesia ini banyak sekali yang mengikutinya. Kemudian mengatakan bahwa mereka itu adalah Ahlussunnah. Kan lucu gitu loh. Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mengakui adanya madhab. Bahkan mendirikan madhab sendiri, yaitu madhab Wahabiyah. Kemudian Ahmad bin Taimiyah dan Ahmad ibnu Taimiyah, wa talamidhihi dan muridnya Ibnu Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim, wa Ibnu Abdul Hadi dan Abdul Hadi. Ini dua orang ini muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Qayyim ini yang mengarang kitab Ar-Ruh. Faharamu, maka mengharamkan siapa firqah, yaitu firqah yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab dan mengikuti Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi, mengharamkan atas perkara ajma' yang telah berijma' siapa al-muslimuna orang muslim ala nadbihi atas kesunahannya. Lo orang-orang Islam itu, orang-orang muslim zaman dulu itu sudah ijma' bahwa mendoakan sunah-sunah lah, banyakan sunah lah. Seperti di atas tadi, yaitu talqin mayit, sodako, terus mengikutikan adanya syafaat, terus ziarah kubur, tabaruk, tawasul, saling mendoakan. Itu adalah perilaku-perilaku generasi salaf yang sudah disepakati oleh banyaknya ulama. Lalu kemudian diharamkan oleh mereka. Nah, apa yang diharamkan? Faharamu ma ajma'al muslimuna ala nadbihi wa huwa berupa ma itu as-safaru bepergian li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena mau menziarahi makamnya Rasulullah. Hati-hati.
dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab ziarah makamnya Rasulullah diganti oleh orang-orang Wahabi dengan bab yaitu menziarahi masjidnya Nabi, berarti Masjid Nabawi. Aslinya di dalam kitab yang asli itu adalah menziarahi makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menziarahi masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan orang-orang Wahabi. Mereka ini adalah pendusta akhir zaman, pembohong akhir zaman. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka. Jangan sampai kita tergelincir mengikuti pemahaman dan pemikiran mereka. Mereka akan merubah, mentahrif kitab-kitab ulama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Kepentingan-kepentingan nafsu mereka. Karena mereka adalah pengikutnya Dajjal. Yang suka berbohong, yang suka memutarbalikkan fakta. Itu adalah Wahabi, pengikut-pengikutnya Dajjal kelak di akhir zaman. Wa khalafu dan berbeda siapa firqah hum pada ulama salaf fima di dalam perkara dzukira yang disebut apa ma dzukira yang disebut ma wa ghairihi dan selainnya ma. Mereka juga berselisih paham atas beberapa perkara yang sudah disebut dan yang tidak disebut. Qala berkata siapa Ibnu Taimiyah fi fatawi dalam kitab fatwanya. Wa idza safara li'tiqadihi annaha ayya ziyarat qabri Rasulillah sallallahu ay ziyarat qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Ini kata-katanya Ibnu Taimiyah yang kemudian diikuti oleh orang Wahabi yang ada di Indonesia ini. Apa kata Ibnu Taimiyah? Wa idza safara dan ketika ada orang yang berpergian li'tiqadihi karena i'tiqadnya, karena i'tiqadnya annaha bahwa sesungguhnya safar ai ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menziarahi makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu taatun adalah sebuah ketaatan karena maka ada apa ziaratu qabrin Nabi apa zalika itu tadi ziarah kubur Nabi itu muharraman haram diharamkan bi ijma'il muslimina dengan ijma'nya para orang-orang muslim. Fasoro maka jadi apa ziarah itu tahrim haram minal umuri dari perkara al maqtu'i yang harus dicegah atau diputus bihi dengan ma. Padahal ada hadisnya bahwa ziarah makamnya Nabi itu adalah sebuah kesunahan dan juga bentuk ketaatan. Kenapa? Karena menziarahi makamnya Rasulullah. Ada. Tapi Ibnu Taimiyah berkata bahwa orang kalau dalam perjalanannya hanya mengiktikadkan bahwa ziarah kepada makamnya Rasulullah itu adalah sebuah bentuk ketaatan, maka itu diharamkan. Jadi safar atau bepergian tujuannya hanya untuk ziarah kubur itu haram. Padahal ulama-ulama zaman dulu nggak ada. Loh, Imam Ibnu Hambal itu kalau ada masalah apa-apa kan beliau ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Berarti kan tujuannya untuk berziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Berarti haram dong perjalanannya Imam Ahmad bin Hambal ke makamnya Imam Syafi'i. Berarti orang-orang yang mengadakan ziarah makam Wali Songo, ziarah ke Imam Ghazali, ziarah ke Imam Asadili, berarti haram dong. Kalau haram berarti berdosa dong. Berarti semua orang yang berziarah berarti berdosa. Artinya kalau kita mengambil ini bahwa kita mengiktikadkan bahwa kita bepergian ke makamnya Rasulullah semata-mata, kita diiktikadkan itu sebuah bentuk ketaatan kita, maka itu dinamakan haram. Dan ini diikuti oleh orang-orang Wahabi-Wahabi yang ada di Indonesia ini. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua tidak dijadikan oleh Allah sebagai pengikutnya orang-orang Wahabi, pengikutnya orang-orang yang mengikuti pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Semoga keluarga kita, anak cucu kita nanti kelak
dijauhkan dari mengikuti orang-orang yang mengikuti pemahaman dan madhabnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min talik. Jam berapa? Jam 9 ada? Ya sudah kalau begitu ya. Kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Malam minggu besok kita libur nggak ngaji karena takbiran masa ngaji. Mau ngaji juga nggak apa-apa ya. Ngaji apa gimana? Ngaji nggak? Ngaji nggak? Tapi malam takbiran siapa yang mau ini? Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya untuk ngisi aja gitu. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji dan kita ngajiin pada malam hari ini menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita dalam beragama, jauhkan kita dari faham-faham sesat yang akan menyesatkan kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak keturunan kita, keluarga kita semuanya dijauhkan dari faham-faham yang menyesatkan, faham-fahamnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dan orang-orang yang mengikutinya. Semoga kita dijauhkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.